Dari mana, dimanapun kalian berada, dari manapun kalian berasal, keluar kalian wahai makhluk Allah, keluar kalian wahai makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penyakit ain adalah penyakit karena pandangan mata yang di situ ada unsur hasadnya, unsur hasudnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacain Misteri, ketemu lagi sama tim Urban Legend Bacain.id. Malam ini kita agak beda dari sebelumnya ya. Kalau biasanya kita pergi ke lokasi-lokasi yang angker. Nah, sekarang ini kita lagi kita akan bertamu di rumah Ustadz Ulul Hadi. Beliau adalah praktisi ruqyah yang ada di Kediri ini. Nah, kalau kita ngomongin ruqyah, kalau setahu saya sendiri kan ruqyah itu sebuah metode penyembuhan bagi seseorang yang kena gangguan atau penyakit ain. Nah, itu tadi, penyakit ain itu seperti apa? Terus banyak orang juga yang bilang kalau di ruqyah itu kamu diganggu sama jin, dan masih banyak yang lain. Jadi kalau mau lebih jelasnya, kita langsung masuk aja ke rumah Ustadz Ulul Hadi, praktisi ruqyah di Kota Kediri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Novira. Oh iya, ya. Mbak Novi ya? Iya, ya. Novi. Kita dari tim Urban Legend Bacain.id. Oh iya, iya. Monggo pinara Mbak Novi ya? Iya. Nama lengkapnya siapa Mbak Novi? Saya Novira. Novira. Monggo pinara Mbak Novi. Nah, Ustadz, kebetulan kan Baca ini kan punya satu program untuk yang tayang di Bacain TV setiap malam Jumat. Oh, nah, itu ya. Kadang-kadang kita juga ke tempat yang berhantu. Terus ini tadi kita kesini mau tanya-tanya sama Ustadz soal metode ruqyah. Nah, itu seperti apa sih Ustadz? Metode ruqyah itu sebenarnya untuk penyakit ain yang saya tahu, yang saya baca kan gitu. Penyakit ain itu seperti apa, Ustadz? Oke, baik, sebelum kita ngomong tentang metode ruqyah, tentu kita harus paham dulu ya. Iya, Ustadz. Apa sih ruqyah itu ya? Ruqyah, mungkin orang-orang masyarakat memahami bahwa ruqyah itu adalah sebuah cara untuk penyembuhan gangguan-gangguan yang sifatnya gangguan jin gitu ya. Tetapi ruqyah itu adalah memang proses penyembuhan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, penyembuhan untuk bisa penyakit medis maupun penyakit yang sifatnya non medis. Non medis itu adalah gangguan jin atau setan. Karena jin atau setan itu ketika ganggu kita, dia akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bisa berpengaruh terhadap fisik kita, berpengaruh terhadap psikis kita, atau kehidupan kita yang lain. Misalkan kaitan dengan urusan keharmonisan rumah tangga, misalkan, atau urusan jodoh, atau urusan keturunan. Dia bisa ganggu kita di kehidupan kita seperti itu ya. Jadi gangguan jin itu ketika memang ada indikasi kita kena gangguan, apa yang dilakukan? Rasulullah mencontohkan bahwa itu bisa dengan cara diruqyah. Karena Allah sendiri berjanji di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran salah satu fungsinya itu adalah sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Jadi Quran itu salah satu fungsinya adalah untuk sebagai penyembuh. Penyembuh bisa diartikan sebagai obat penyakit-penyakit yang sifatnya medis ataupun penyakit-penyakit yang dialami karena gangguan jin setan begitu. Jadi memang benar ya Ustadz, kalau gangguan itu memang datangnya dari jin ya. Memang jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah apa? Ganggu kita. Ketika dia ganggu kita ya bisa ganggu semuanya.
Siap. Jadi pengaruhnya memang besar sekali Ustadz ya. Pengaruhnya bisa besar sekali karena orang yang kena gangguan jin seperti yang saya sampaikan tadi, Iya. bisa berakibat secara fisik ya, keluhan secara fisik maupun keluhan secara psikis. Saya contohkan ya, rata-rata orang yang kena gangguan jin itu indikatornya ya di fisik ya, keluhan di Iya. fisik itu terasa berat ya di pundak atau di punggung di sini. Iya. Bisa berat, bisa panas, bisa satu tempat, bisa pindah-pindah itu kadang kiri, kadang-kadang kanan gitu ya. Itu secara fisik ya, keluhan secara fisik. Atau bisa pusing kayak migrain gitu ya. Atau secara psikis dia kena gangguan itu indikatornya adalah misalkan ya gampang tersinggung, mudah marah, itu yang menonjol, itu yang menonjol. Kemudian sering mimpi buruk, kemudian sulit konsentrasi, pelupa, itu adalah beberapa indikator gangguan-gangguan yang diakibatkan karena gangguan jin. Gitu ya. Berarti kalau ada yang bilang kamu ketempelan seperti itu, apa seperti yang dijelaskan tadi? Ada benarnya. Jin itu bisa mungkin dikatakan nempel atau justru masuk ke dalam tubuh kita, karena Rasulullah menyampaikan bahwa dia jin itu ya juri majrodam, bisa berjalan di aliran darah kita. Ketika jin berjalan di aliran darah kita, berarti dia masuk ke tubuh kita. Dan ketika masuk ke tubuh kita, dia bisa mobile dan bertempat di organ tubuh kita yang dia inginkan. Dan organ tubuh kita yang dia tempati otomatis akan terganggu fungsinya. Salah satu contoh misalkan ketika jin masuk ke tubuh manusia perempuan gitu ya, dan berada di rahim, akhirnya apa? Dia sulit dapat momongan, tidak segera kunjung mengandung ya, meskipun menikah bertahun-tahun. Itu bisa karena faktor gangguan jin. Periksa ke dokter spesialis ganti-ganti gitu ya. Apa terapi-terapi apa yang dilakukan sudah dilakukan, tetapi tidak kunjung hamil. Ternyata ada gangguan yang sifatnya non medis, dan itu bisa. Begitu. Iya. Kalau untuk prakteknya sendiri seperti apa, Ustaz? Kalau metode ruqyah itu macam-macam. Tentu yang kita lakukan adalah sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bisa melalui air ya, air yang dibacakan Al-Quran kemudian diminumkan ya, atau bisa juga dengan bacaan Al-Quran yang ditiupkan ke tangan kemudian disentuhkan ke yang bagian yang sakit, ataupun menggunakan teknik biasanya teman-teman peruqyah adalah metode putar, tarik, kemudian lepas. Itu adalah misalkan tempat yang sakit itu ditekan, diputar, kemudian dilepas. Itu adalah metode aja. Yang jelas bahwa inti daripada ruqyah itu adalah pengobatan menggunakan Al-Quran. Dan tentu metodenya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan doa itu ya, ya, doa-doa yang bersumber dari Al-Quran atau dari doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Berarti maksudnya memang tidak ada yang spesifik gitu ya untuk doanya sendiri, Ustaz. Dan maksudnya ada di Al-Quran itu sendiri juga. Prinsip bahwa yang menjadi penyembuh Al-Quran itu adalah semua ayat di Al-Quran. Tentu yang kita baca adalah ya bisa kita pilih semua ayat di Al-Quran, tetapi beberapa ayat itu dicontohkan oleh Rasulullah, beberapa surat dicontohkan oleh Rasulullah, yang itu yang kita lakukan. Tetapi pada prinsipnya semuanya bisa, semua ayat Al-Quran bisa. Gini Ustaz, kalau untuk orang seperti apa sih yang kemungkinan besar diganggu sama jin dan perlu diruqyah? Kalau ketika kita ngomong orang seperti apa yang kira-kira yang kena gangguan jin, tentu kita ngomong tentang indikator ya, tentang ciri-ciri gangguan jin ya. Ciri-cirinya banyak. Sebagian sudah saya sampaikan itu ya. Diantaranya adalah tidurnya tidak nyenyak, kemudian sering ngigo, sering lintur, itu sering mimpi buruk ya. Bedanya mimpi gangguan jin sama mimpi biasa itu dua. Satu, kalau mimpi gangguan jin itu lupanya lama. Jadi 1 minggu, 1 bulan itu nggak lupa-lupa mimpinya. Itu mimpi gangguan. Yang kedua adalah yang bersangkutan bisa cerita detail mimpinya. Itu mimpi gangguan. Saya manusia juga pernah mimpi kan, tapi sebentar sudah lupa dan tidak bisa bercerita secara detail. Tapi kalau orang kena gangguan bisa begitu.
Itu ciri yang menonjol juga itu ya. Kemudian orangnya pemarah, kemudian pelupa, sulit konsentrasi gitu ya. Tidak khusyuk ketika sholat misalkan gitu ya. Itu adalah beberapa indikator, termasuk indikator di fisik tadi, yang punggungnya berat, kemudian mungkin kayak migrain atau perutnya yang kayak emah begitu ya misalkan. Meskipun ada juga kasuistik yang gangguan di kulit. Jadi gangguan jin itu bisa gangguan di kulit ya, kayak gatal nggak sembuh-sembuh itu ya. Gitu. Intinya indikator gangguan jin itu yang menonjol yang sudah saya sebutkan tadi. Juga yang diasumsikan bahwa itu kena gangguan jin adalah bila ketika ada keluhan dan berobat ke dokter, sudah ganti beberapa dokter tetapi nggak sembuh-sembuh, itu dugaannya berarti ada kemungkinan itu gangguan yang sifatnya non medis. Kalau gangguan medis bisa nggak disembuh dengan cara diruqyah? Dalam riwayat itu ada bahwa ruqyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah itu bisa untuk menyembuhkan orang yang tersengat kalajengking. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya dengan jin. Ini murni gangguan yang sifatnya bukan dari jin ya. Sakit secara medis bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Karena di dalam ayat tadi bahwa Al-Quran bisa sebagai penyembuh itu secara umum pengertiannya. Bisa baik penyembuh dari gangguan yang sifatnya medis maupun yang sifatnya non medis itu ya. Nah, kalau mungkin dipraktekkan bisa Ustaz? Bisa. Metode ruqyahnya bisa kita praktekkan untuk proses ruqyahnya. Pemirsa Bacain TV, sebentar lagi kita akan bareng-bareng sama Ustadz Mulda untuk melakukan ruqyah. Mari Ustadz. Kita mau coba praktekkan metode ruqyahnya Ustadz ya. Bisa. Ruqyah itu ada beberapa metode sebenarnya. Mungkin saya contohkan salah satu metode, yaitu adalah metode indar da'awi. Ruqyah mendakwai jin yang memang kita peringatkan bahwa seharusnya dia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah sebenarnya, bukan untuk mengganggu. Maka salah satu metode ruqyah itu adalah mendakwai mereka. Silakan. Saya dipraktekkan? Iya, silakan monggo Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk Allah, wahai makhluk Allah, kalian dari golongan jin yang ada di tubuh Mas Hari, yang ada di tubuh Novi, kalian yang ada di perut, yang ada di punggung, yang ada di pundak, yang sering muncul di mimpi, yang sering mengganggu, yang sering membuat marah, dengarkan saya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, wahai makhluk Allah, kalian dari golongan jin, kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalian akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya ingatkan, wahai makhluk Allah, kalian dari golongan jin yang ada di tubuh saudara-saudariku ini, bertobatlah, jangan mengganggu dan mengurusi urusan manusia. Bertobatlah. Keluarlah dari tubuh saudara-saudariku ini. Keluar kalian, yang di perut keluar, yang di perut, yang di punggung keluar semuanya. Kembali kepada ampunan Allah. Allah akan mengampuni kalian semuanya. Tadi kan sudah satu metode Ustaz ya. Nah sekarang ada metode yang lain lagi Ustaz. Ada, itu tadi metode dakwah yang sudah kita praktekkan seperti itu paling tidak. Kemudian ada metode yang kita ruqyah pakai air yang diruqyah, kemudian diminum oleh pasiennya ya. Dan di metode ini membutuhkan lebih dominasi dari pasiennya. Karena itu tadi yang kami gambarkan adalah ketika tubuh pasien itu ibarat rumah. Ketika ada yang masuk rumah, tentu si pemilik rumah harus mengusir dia karena masuknya nggak izin misalkan gitu ya. Ibaratnya begitu. Jadi untuk mengusir gangguannya, pasien yang bersangkutan harus betul-betul
betul-betul punya keinginan untuk ngusir gangguannya begitu ya. Peruqyahnya bantu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kita praktekkan. Mas Hari, kita baca surat pendek Al-Fatihah, Kulhu, nanti ditiupkan ke airnya ya, dengan niat kita minta perlindungan dan kesembuhan pada Allah. Kalaupun ditakdirkan ada makhluknya Allah yang zalim yang ada di diri kita dari makhluknya Allah dari golongan jin dan setan, semoga dimudahkan oleh Allah, dihilangkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita awali lebih dulu dengan syahadat. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Ya Allah, aku berikrar. Ya Allah, aku berikrar. Melepaskan diri. Membebaskan diri dari semua ikatan dengan jin dan setan yang dilakukan nenek moyangku, leluhurku, kakek nenekku, orang tuaku, atau yang aku lakukan. Ya Allah, hanya padamu aku mohon pertolongan. Baik, Mas Hari, diambil airnya, dipegang, dekatkan mulut. Kita baca Al-Fatihah sama Kulhu, selesai satu surat ditiupkan ke airnya. Kita awali Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Sekarang ikuti saya, Mas Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah ya Allah air ini yang sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadikan air ini ya Allah sebagai penyembuh, sebagai pengobat, sebagai pengusir gangguan-gangguan dari makhlukmu yang zalim, dari golongan jin dan setan yang ada di tubuhku. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum secukupnya. Baik, ini hasilnya. Usaha ditunjukkan bahwa Anda mengusir dia. Seri, ikuti saya. Bismillah, 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 lalu didorong ya, sebisanya. Ikuti saya. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Dorong. Ya masyarojin, ya masyarojin, dorong terus Mas Hari. Ya masyarojin, wahai makhluk Allah, kalian dari golongan jin yang ada di tubuh Mas Hari, yang di perut, yang di punggung, yang di pundak, yang di kepala, yang dimanapun kalian berasal, dimanapun kalian berada, dari manapun kalian berasal, keluar kalian wahai makhluk Allah, keluar kalian wahai makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayo keluar kalian wahai makhluk Allah, keluar kalian wahai makhluk Allah, keluar kalian yang di perut keluar, yang di punggung keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Istikbarun fil ardi wa makrus sayyi wa la yahiqqul makrus sayyi wa la yahiqqul makrus sayyi ila bi ahli fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Astagfirullah. Nah, ini tadi kan kita sudah coba dua metode ya, Ustaz. Nah, terus reaksi itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Orang di ruqyah itu sebenarnya prinsipnya kita akan minta pada Allah Subhanahu wa taala agar gangguan yang memang ditakdirkan ada di diri kita itu dihilangkan dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu dicatat itu adalah orang di ruqyah tidak harus bereaksi ekstrim atau aktif itu ya. Yang mungkin menakutkan, tidak mesti seperti itu. Bahkan kita usahakan bahwa ketika proses mengeluarkan jinnya atau dimudahkannya oleh Allah, gangguannya itu diusir oleh Allah, dihilangkan oleh Allah tanpa ada reaksi yang ekstrim dan aktif. Karena apa? Nanti seakan-akan ruqyah itu kayak menakutkan. Gitu. Padahal itu ruqyah itu adalah salah satu alternatif kita untuk mengatasi gangguan yang ada di diri kita. Jadi intinya bahwa orang di ruqyah tidak mesti bereaksi ekstrim ya. Nah, ketika itu memang bereaksi ya memang seperti itu. Ada yang memang bereaksi seperti itu karena karakter jin yang ganggu itu beda-beda juga. Pada prinsipnya bahwa ruqyah ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh syariat, bagaimana kita mengatasi gangguan-gangguan yang sifatnya non medis yang ada di diri kita utamanya, begitu. Tadi kan waktu Ustadz ruqyah, terus kok malah perut saya kayak kerasa nggak enak itu sampai ke ulu hati sini loh, Ustadz. Itu apa juga efek dari maksudnya bisa itu kayak nular gitu loh. Ini menunjukkan bahwa Quran itu memang dijanjikan oleh Allah sebagai penyembuh itu terbukti bahwa pengganggunya menjadi tidak nyaman dengan ayat-ayat Al-Quran. Pengganggu itu maksudnya jinnya itu menjadi tidak nyaman karena bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa janji Allah itu di Quran itu betul, bahwa Al-Quran salah satu fungsinya sebagai syifa, sebagai penyembuh. Nah, reaksi kemudian ketika jin mendengar ayat-ayat Quran, kemudian dia merasa nggak nyaman, akhirnya harapannya keluar. Itulah yang kita harapkan. Gitu. Ini apa, Tat? Ini herbal ya, isinya adalah untuk membantu proses ruqyah, membantu. Pada prinsipnya ruqyah itu utamanya adalah bacaan Al-Quran. Kalau herbal itu membantu, karena ini adalah minyak zaitun sama habatus sauda sama minyak bidara. Tiga minyak ini kami jadikan satu, kemudian di ruqyah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di ini campuran tiga herbal ini. Tapi prinsipnya hanya bantu, disemprotkan ke mulut pasien ya. Caranya begitu, memudahkan untuk memudahkan proses ruqyah. Ya. Nah, Pak Ustadz, kan habis di ruqyah, sekarang udah selesai kayak gini, terus ada pantangan atau ada hal-hal yang harus dilakukan ketika kita di rumah seperti apa? Mungkin ada saran juga seperti apa agak biar kita ini enggak mudah ketempelan kayak gitu, Ustaz? Baik, agar kita tidak diganggu jin setan, tentu adalah kita menutup pintu-pintu masuknya gangguan. Pintu-pintu masuknya gangguan itu apa? Contohnya adalah kondisi psikis orang. Salah satunya adalah, jadi orang yang suka
ngelamun, suka menyendiri, ngeblank pikirannya, itu salah satu pintu masuknya setan. Jadi orang yang seperti itu yang sering menyendiri, ngeblank, ngelamun itu gampang masuk itu gangguan. Kemudian pintu masuk yang lain adalah mungkin kotoran-kotoran jiwa. Kotoran jiwa itu apa? Misalkan orang yang penyakit iri, dengki, dendam, itu salah satu pintu masuknya setan. Setan itu paling senang sama orang pendendam, gitu ya. Nah, kemudian yang sangat penting lagi adalah pintu masuknya adalah perilaku-perilaku kita yang mengarah kepada kesyirikan. Jangan sampai itu dilakukan, karena itu pintu masuk yang kuat. Contohnya apa? Anda mendatangi ritual-ritual yang itu minta tolong kepada selain Allah, ini jelas kesyirikan. Ketika Anda datang apalagi melakukan itu, otomatis ya kan, yang akan ikut Anda, yang akan mengganggu Anda adalah jin setan. Siap. Nah, ada saran Ustaz untuk agar tidak diganggu jin setan itu tentu kita harus melindungi diri kita. Yang melindungi kita apa? Yang melindungi kita adalah Al-Quran. Jangan sampai sehari tidak baca Quran sama sekali. Ketika baca Quran, diniati juga minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, lindungi saya, lindungi keluarga saya, lindungi rumah saya, ya Allah, dari gangguan makhlukmu yang dolim, dari golongan jin dan setan. Lalu baca Al-Quran. Dan niatkan itu dengan ikhlas dan dengan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus. Insya Allah, Allah akan melindungi kita dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang dolim dari golongan jin dan setan. Gangguan lagi yang bisa mengenai kita ya manusia itu adalah gangguan yang dinamakan penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena pandangan. Ain itu artinya pandangan mata. Ain itu mata artinya. Penyakit ain adalah penyakit karena pandangan mata yang di situ ada unsur hasadnya, unsur hasudnya. Maksudnya adalah ketika seseorang memandang si A, si B yang mendapatkan anugerah oleh Allah, sebuah anugerah gitu, sehingga dia memandang dengan rasa suka, kemudian diiringi dengan hasud, bisa menyebabkan yang dilihat itu kena penyakit ain. Ciri-ciri orang kena penyakit ain, tiba-tiba dia mengalami sakit yang mendadak, misalkan tiba-tiba lumpuh misalkan, atau tiba-tiba kayak epilepsi misalkan, atau tiba-tiba ketika itu anak kecil ya, biasanya adalah menangis yang tidak wajar gitu ya. Itu adalah penyakit yang ditimbulkan karena penyakit ain atau pandangan mata yang diiringi dengan hasud itu. Nah, pemirsa Baca Ini Misteri, kita tadi sudah dengarkan sama-sama ya penjelasan dari Ustadz Rul Hadi terkait ruqyah dan segala macamnya ya. Kalau misalnya pemirsa Baca Ini Misteri ada yang merasa mengalami gangguan-gangguan jin yang seperti yang disebutkan sama Ustadz tadi, bisa datang langsung ke klinik ruqyah Ustadz Rul Hadi di Jalan Sapargo, Kelurahan Merican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Tim Urban Legend Baca Ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.